Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Konsep Dasar IPA dan teman-teman unit 2 PGSD yang berbahagia. Pada hari ini, saya Sinta sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok 6, yaitu mengenai makhluk hidup dan ekosistem. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu pertama Tengku Adinda Nadila, yang kedua Roma Idioani Saragi, dan yang ketiga saya sendiri Sinta Nurlaila Dewi yang akan menyampaikan materi yaitu tentang pertama lingkungan hidup, yang kedua unsur lingkungan hidup, yang ketiga arti penting lingkungan hidup dan permasalahannya, yang keempat ekosistem, yang kelima satuan makhluk hidup dalam ekosistem, dan yang keenam, proses terbentuknya ekosistem. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurlaila Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian lingkungan hidup dan unsur lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan atau hayati, udara, tanah, dan air atau non-hayati. Ekologi ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Biosfer adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, unsur-unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur abiotik atau non-hayati. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen-komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah seperti air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Yang kedua, unsur biotik atau hayati. Biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Unsur biotik terdiri dari semua makhluk hidup yang terdapat di bumi, mulai dari jasad renik, tumbuhan, hewan, sampai manusia. Tingkatan unsur hayati yaitu seperti protoplasma, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, dan komunitas. Yang ketiga yaitu unsur sosial budaya. Untuk unsur ini adalah lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar manusia, merupakan sistem nilai, gagasan, keyakinan, dan menentukan perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Hasil dari sebuah kebudayaan dapat berupa teknologi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tengku Adinda Nadila. Saya akan bahas tentang arti penting lingkungan hidup dan permasalahannya. Arti penting lingkungan hidup dan permasalahan lingkungan di dunia baru terasa sekitar tahun 1970. Setelah itu, masyarakat dunia mulai cemas dengan permasalahan pencemaran udara dan permasalahan lingkungan. Di Indonesia baru muncul kemudian tahun 1982 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Arti penting lingkungan hidup ada 3. Yang pertama, wahana bagi kelangsungan kehidupan lingkungan hidup, yang merupakan tempat berinteraksinya makhluk hidup yang membentuk suatu sistem jaringan kehidupan. Di dalam lingkungan hidup tersebut terjadi rantai makanan. 2. Tempat tinggal semua makhluk hidup dari mulai tingkatan terendah sampai tertinggi dalam lingkungan tertentu. Tingkat kelompok makhluk hidup tersebut yaitu populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Dan yang terakhir, tempat mencari makan. Kemudian ekosistem.
Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Satuan makhluk hidup dalam ekosistem ada 6 bagian. Yang pertama individu, kedua populasi, ketiga komunitas, keempat ekosistem, kelima bioma, yang keenam biosfer. Jadi individu adalah satu makhluk hidup, misalnya seekor semut, seekor kuda, sebatang pohon. Dan populasi adalah sekumpulan individu dalam waktu dan tempat yang sama, misalnya sekumpulan semut di atas meja. Komunitas adalah sekumpulan populasi dalam waktu dan tempat yang sama, misalnya komunitas padang rumput, komunitas hutan jati, komunitas hutan pinus. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang saling berhubungan. Bioma adalah suatu ekosistem darat yang khas dan cakupannya yang luas. Biosfer adalah suatu bioma di permukaan bumi yang saling berhubungan. Sekianlah pembahasan mengenai satuan makhluk hidup dalam ekosistem. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian ekosistem berdasarkan proses terbentuknya. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangan manusia, misalnya rawa, sungai, laut. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya sawah, kolam, waduk, dan Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya mewakili dari kelompok 6. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.